Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Siapapun setuju tidak setuju, pro atau kontra, kita punya harapan yang sama. Kita sepakat dalam hal ini. Ini saya baca ada sebuah berita yang isinya adalah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Itu awalnya begitu. Itu ada di bulan Februari ya. Lalu kemudian yang terbaru di bulan Mei ada lagi berita sederek Ganjar, keturunan Sunan Kalijaga, nasab Ganjar bisa sampai kepada Rasulullah. Nah, baca di bawah itu. Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrat Indonesia atau Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ganjar Pranowo masih keturunan dengan Sunan Kalijaga. Lalu kalau kita baca ke bawah, ada kalimatnya yang menjadi kesimpulan dan sangat tajam. Nasab Ganjar Pranowo bisa sampai ke Rasulullah. Artinya Ganjar Pranowo ini bisa jadi adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau masih keturunan Sunan Kalijaga. Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga itu seorang Habib, kata koordinator sederek Ganjar yang bernama Sabtoji Haryoko dalam pernyataannya kepada redaksi Suara Nasional. Nah ini kan menarik kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin juga harus berkomentar. Kenapa? Karena di sini ada klaim, ada pernyataan seseorang sebagai dzurriyyah Rasulullah. Karena nampaknya Kiai Haji Imaduddin ini sangat menjaga jangan sampai ada orang yang bukan dzurriyyah ngaku sebagai dzurriyyah. Walaupun di kalimat awal-awalnya kalau kita dengar ceramahnya Kiai Haji Imaduddin ini mengatakan sebetulnya kalaupun mereka mengajarkan hal-hal yang baik, para habib-habib itu mengajarkan kita bertakwa kepada Allah dan sebagainya, tidak perlu dipertanyakan nasabnya. Walaupun kita tidak yakin, ya sudah, itu urusan mereka. Tapi karena mereka sudah menyampaikan hal-hal yang tidak baik misalnya, maka perlu dipertanyakan keabsahan nasabnya. Artinya kok status sebagai dzurriyyah dimanfaatkan, ya, kalau kita kembangkan kan begitu, dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik itu bukan hanya berupa mungkin menyampaikan nada-nada provokasi, tapi juga untuk keuntungan. Misalnya memperbudak, yang sering disebutkan ngaku-ngaku Habib untuk memperbudak pribumi. Artinya memperbudak itu kan mengeksploitasi lah, mendapatkan keuntungan. Nah kira-kira kalau Pak Ganjar ini disebut-sebut sebagai Sayyid atau sebagai Habib bahkan, kira-kira apa tujuannya? Ya wallahu alam. Ini kan capres ya, sebentar lagi akan mencalonkan diri sebagai presiden setelah pencalonannya itu dibuka. Ini sudah sah kan? Apa tidak mungkin ini ada kepentingan politik? Artinya berstatus atau disetatuskan sebagai sayyid untuk kepentingan politik. Apakah itu hal yang baik atau yang buruk? Ya Kiai Haji Imaduddin sebagai orang yang digadang-gadang ahli nasab zaman ini seharusnya berkomentar. Kalau misalnya dimanfaatkan sebagai politik itu bukan hal yang buruk, ya silakan diberi pernyataan seperti itu. Atau misalnya itu hal yang buruk, ya silakan diberikan pernyataan seperti itu. Atau misalnya kalau untuk memperbudak tidak boleh, tapi kalau hanya untuk mencalonkan presiden boleh. Oh silakan. Yang jelas ini tetap akan menimbulkan pertanyaan, biar tidak kesannya tebang pilih. Jadi kalau standarnya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, atau yang diaku-akui atau ada pernyataan-pernyataan menisbatkan sebagai keturunan Rasulullah, maka harus dipertanyakan nasabnya. Memang di sini Pak Ganjar tidak mengaku, artinya bukan Pak Ganjar yang mengatakan. Tetapi berarti yang dipertanyakan Pak Sabtonya ini. Apa dasarnya Anda mengatakan Pak Ganjar itu keturunan Rasulullah? Kan begitu. Apakah terdaftar dalam kitab ulama nasab? Kan begitu. Apakah ada kitab nasab yang mengatakan Ganjar ini adalah keturunan Rasulullah? Atau manuskrip atau apa? Nah, ini biar kita imbang. Artinya tidak bicara mewakili satu kelompok, tapi mewakili marwah Rasulullah bahasanya. Jangan sampai penisbatan kepada Rasulullah itu dijadikan media atau alat untuk hal yang sekiranya potensinya tidak semestinya dipakai untuk itu.
Atau kalau perlu diadakan tes DNA, Pak Ganjar harus tes DNA. Kalau tidak berani tes DNA atau tidak ada tes DNA, apalagi juga tidak disebut oleh kitab ulama nasab, ya jangan ada suara menisbatkan diri atau dinisbatkan sebagai keturunan Rasulullah, karena itu tidak baik. Bisa jadi masuk kepada berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Samalah dengan bukan hadis Rasul dikatakan hadis Rasul, kan hadis maudhu. Jadi kita ingin dengar bagaimana status nasabnya Habib Ganjar ini. Habib ya, saya baca ya seperti yang di sini. Apakah sahih atau maudhu, wairu sahih, batil, mentok-mentok doif jiddan gitu, atau doif jiddan. Nah, ini menarik ya. Biar telaahnya Kiai Haji Imaduddin di bidang pernasaban ini bisa menjadi tolak ukur yang dipakai semua orang. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya kalangan tertentu dengan alasan tertentu. Karena yang namanya teori ilmiah itu biasanya relevan untuk apapun. Itu sifatnya kalau bahasanya itu syamil namanya, melingkup gitu. Misalnya kamu buat teori bahwa disiram basah, maka apapun yang disiram basah, oh berarti teori kamu itu benar. Nah, kalau misalnya ada pengecualian daun talas tidak basah, oh bukan tidak basah, cuma dia basahnya lebih cepat kering kan begitu. Artinya teori itu harus relevan untuk semua hal, baru disebut teori teruji. Kalau relevannya hanya untuk satu kelompok, untuk kelompok lain tidak relevan, nah itu penuh pertanyaan. Sebetulnya teori kamu itu apa tujuannya kan begitu. Karena terus terang kalau ditarik kepada telaah keilmuan yang lain, ketika kita bocorkan ke publik tentang perdebatannya, itu luas, tidak simpel. Maka kita head to head saja kepada kasus yang bisa kita terima bersama. Kalau Ba'alawi dipertanyakan nasabnya karena alasan ini itu, maka apakah tidak layak juga Pak Ganjar ini dipertanyakan, benar nggak orang yang mengatakan beliau bernasab ke Nabi itu adalah kenyataan yang benar, atau jangan-jangan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini akan menarik kalau yang menyuarakan Kiai Haji Imaduddin langsung, karena beliau yang sedang dianggap sebagai suara kebenaran ketika bicara tentang keabsahan nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti suatu ketika Kiai Haji Imaduddin juga harus jujur dan terbuka membedah nasab Wali Songo itu. Bagaimana status keabsahannya? Apakah sesuai dengan standar beliau? Setiap nama disebut oleh ulama nasab. Atau misalnya tidak disebut, apa pembuktian yang lain? Misalnya pakai manuskrip. Ya ditanya dulu juga manuskripnya. Kalau manuskrip ditulis tahun 1400, atau kalau di Hijriahnya itu berarti 8 abad yang lalu, berarti ditulis sekitar tahun 700 atau 800, baru ditulis manuskripnya, tapi menjelaskan tentang nasab ke atas sampai Rasulullah, kan tetap butuh, bahkan sangat butuh penunjang dari kitab-kitab ulama nasab. Karena bisa saja manuskripnya ngarang-ngarang kalau tidak ada atau tidak terkonfirmasi dengan ulama nasab, kan begitu kalau pakai standarnya ulama nasab. Saya kira standar ulama nasab itu atau bahasa ditulis oleh ulama nasab lebih kuat, karena ulama nasab itu kan objektif. Sementara kalau penulisnya dari kalangan sendiri, kan sering Kiai Imaduddin ini mempertanyakan itu muhakiknya dari kalangan Habib internal, itu muhakiknya dari kalangan Ba'alawi, kan dipersoalkan itu. Artinya dinilai ada potensi tidak objektif tapi lebih ke subjektif. Bahkan ketika sekelas Ibnu Hajar itu kan gurunya Az-Zabidi, itu kan menulis tentang gurunya, kan ada hujah-hujah yang mempertanyakan tentang objektivitasnya, sejauh mana itu objektif. Bahkan tidak segan-segan mengatakan itu kan emosional, faktor emosional. Yusuf An-Nabhan itu faktor emosional, jadi baperlah, membawa perasaan gitu, bukan dengan kacamata kebenaran. Kalau kepada ulama-ulama selevel itu, Kiai Haji Imaduddin itu tidak segan-segan melontarkan kalimat seperti itu, apalagi kepada penulis manuskrip, di mana penulis manuskrip itu mesti keluarganya, mesti orang yang terlibat, kan begitu. Nah, ini menarik ya, akan semakin menarik kalau kita itu betul-betul ilmiah, betul-betul menjunjung keilmuan, tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi. Allahumma dina ada sabil.